Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Yayan Noviana, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Sekolah Pasca Sarjana Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini saya akan menjawab diskusi pada sesi 8 untuk mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Nah, di sesi 8 ini kita akan berdiskusi dan membahas mengenai sistem pendidikan di negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik yang kemudian akan kita refleksikan di tempat atau di sekolah tempat kita mengajar. Kalau buat aku khususnya itu di MTS Negeri Karimun. Sebagai guru ya, mengajar di daerah kepulauan yang dekat laut, yang super panas, cuaca tidak menentu, dan sebagainya. Tapi yang poin paling penting itu daerah Kabupaten Karimun merupakan daerah perbatasan dekat dengan Singapura, dekat dengan Malaysia juga. So, aku merasa penting banget untuk belajar dari sistem pendidikan negara lain. Kenapa? Karena dengan membandingkan, kita bisa menemukan kekuatan dan kelemahan sistem kita. Ujung-ujungnya kita bisa sama-sama meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Ya, oke. Yang pertama, mari kita membahas sistem pendidikan dasar di ASEAN dan Asia Pasifik. Negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan juga kawasan Asia Pasifik kayak Korea Selatan dan Jepang itu rata-rata sudah menekankan pentingnya pendidikan dasar. Di Singapura misalnya, teknologi itu udah bagian yang nggak bisa dipisahkan lagi dari proses pembelajaran. Nah, di tempatku sendiri itu di MTSN Karimun, ya walaupun infrastrukturnya itu tidak semaju Singapura gitu ya, tapi aku udah mulai mencoba untuk menerapkan pembelajaran berbasis teknologi. Contohnya seperti penggunaan video interaktif atau kuis online dalam materi pembelajaran. Ya kalau dibandingkan mungkin kita itu belum setara ya dalam hal fasilitas, tapi semangat dan inovasinya itu kita nggak kalah, harus tetap semangat. Ya, selanjutnya tentang jenjang dan jenjang dan struktur persekolahan. Struktur pendidikan di pendidikan dasar di ASEAN itu rata-rata hampir-hampir mirip ya, kayak mulai dari PAUD, TK, SD, SMP kayak gitu. Tapi tiap negara mungkin punya keunikan masing-masing. Thailand misalnya, mereka memasukkan nilai budaya lokal lebih dalam di pendidikan dasarnya. Di sekolahku di MTSN Karimun itu kita juga udah mulai menerapkan kurikulum merdeka yang memberikan kebebasan bagi guru, bagi anak-anak juga untuk berkreasi. Jadi aku bisa desain pembelajaran khususnya mata pelajaran aku ya, IPA, supaya lebih seru dan dekat dengan keseharian siswa, seperti belajar langsung dari lingkungan sekitar kita. Selanjutnya mengenai kebijakan dan pengelolaan pendidikan. Kalau di Korea Selatan dan Jepang, ya pengelolaannya tuh rapi banget, semuanya terstruktur dan sangat fokus pada hasil akademik. Sedangkan di Indonesia, sama halnya juga mungkin negara berkembang seperti Filipina, mungkin mereka masih menghadapi tantangan soal pemerataan dan kualitas di daerah terpencil. Tapi aku percaya dengan pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan kurikulum yang fleksibel, kita itu bisa mengatasi tantangan ini perlahan-lahan gitu ya. Selanjutnya ini mengenai pembahasan dari artikel yang disisipkan di sesi 8 ini mengenai transformasi digital. Nah, dari artikel ini yang udah aku baca, dibahas soal transformasi digital dalam pembelajaran. Bukan cuma tentang alat-alat teknologi, tapi soal cara berpikir yang berubah. Kita sebagai guru bukan cuma menyampaikan materi, tapi juga desainer dalam pembelajaran. Di tempatku di MTSN Karimun, aku udah coba pakai seperti LMS atau Google Classroom, video pembelajaran, bahkan ngajak siswa bikin jurnal IPA digital. Meskipun sinyal kadang gak stabil ya, tapi semangat belajar harus tetap jalan.
Transformasi digital juga mendukung kurikulum merdeka yang lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya tentang tantangan dan strategi. Ya tentu aja sih setiap hal yang ingin kita lakukan, perubahan atau inovasi itu pasti ada tantangannya, mulai dari akses internet sampai mindset guru dan siswa yang mungkin belum sepenuhnya siap. Tapi ya kita nggak boleh diem aja gitu ya, maksudnya harus cari solusinya tuh ya gimana ya, melakukan pelatihan terus menerus pakai teknologi yang relevan dan mudah diakses, dan dukungan dari sekolah maupun pemerintah. Terakhir, aku mau bahas mengenai video YouTube yang disisipkan di sesi 8 ini juga tentang pendidikan ASEAN. Aku udah nonton video ini yang berjudul Introduction to ASEAN Education. Videonya tuh nyambung banget sama modul yang kita pelajari. Dijelasin tentang struktur pendidikan di negara ASEAN, tantangan kayak kesenjangan akses, dan bagaimana negara-negara ini saling kerjasama lewat program pendidikan. Di video ini juga menggarisbawahi pentingnya keterampilan abad 21 kayak berpikir kritis, kolaborasi, dan literasi digital, yang juga dibahas di modul 6 modul mata kuliah studi komparatif ini ya. Dan ini benar-benar relevan dengan pembelajaran sekarang. Kita butuh siswa yang bukan cuman bisa menghafal tapi juga bisa berpikir, mencipta, dan beradaptasi. So, kesimpulannya dari pembahasan di diskusi 8 ini, kita belajar dari negara lain itu bukan berarti kita harus nyontek semuanya, kita ambil semuanya, enggak, tapi kita ambil yang baik, sesuaikan dengan konteks yang ada di negara kita. Kalau di tempatku di MTSN Karimun, aku merasa sendiri bagaimana kebijakan nasional bisa diimplementasikan dengan pendekatan lokal, kreatif, pastinya dengan penuh semangat. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Mohon tanggapan dan masukannya dari teman-teman dan dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.